wabarakatuh. Good morning. How are you? Everything is okay? Okay. Today we will learn about permission atau meminta izin. Nah, sebelum kita ke pembahasan kita yakni tentang ekspresi dalam meminta izin, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang baru, yakni tentang modal. Nah, anak-anak, dalam bahasa Inggris itu banyak sekali unsur kalimat, yakni ada auxiliary, kemudian ada keterangan waktu atau adverb, ada keterangan tempat, itu juga adverb. Nah, kemudian ada kata sifat, kata benda, kata kerja, kata depan, nah, dan lain-lainnya ya. Namun, semuanya itu belum cukup, nak, masih banyak lagi. Oleh sebab itu, kita akan membahas satu jenis kata lagi, yaitu kata kerja bantu atau sering disebut dengan modal. Nah, modal itu tidak seperti yang kita ketahui selama ini dalam bahasa Indonesia yang kita baca modal gitu ya, atau sesuatu biaya di awal yang kita gunakan untuk suatu usaha gitu. Bukan. Nah, apa sih modal itu? Yuk kita bahas sama-sama. Oke, modal auxiliary verbs. Apa sih? Nah, modal itu kerja bantu yang berfungsi untuk menambahkan arti khusus pada main verb atau kata kerja utamanya. Menambahkan arti khusus. Dan arti khusus seperti apa yang dimaksudkan di sini? Arti khususnya yang pertama itu untuk menunjukkan hal yang akan terjadi atau futurity, masa depan gitu ya. Terus untuk menunjukkan kemampuan atau ability. Kemudian untuk menunjukkan meminta izin, yakni permission. Terus untuk menunjukkan apalagi kemungkinan atau possibility, dan masih banyak lagi. Begitu ya. Oke, sebelumnya modal sendiri itu jenisnya ada banyak, nah. Ada can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would, seperti itu. Nah, jenisnya itu terbagi menjadi dua, yaitu modal dalam bentuk present yang sekarang dan modal dalam bentuk past atau yang telah lampau, telah lalu. Bisa kita lihat di bagan ya. Sebanyak itu, terus kita mau pelajarinya pusing dong, gitu. Santai, santuy kalau anak sekarang bilang ya. Kita mempelajarinya sedikit-sedikit saja, disesuaikan dengan kebutuhan. Karena kita akan membahas tentang permission atau meminta izin, maka kita hanya akan membahas beberapanya saja. Di antaranya can, could, may, will, seperti itu ya. Okay, the first word, it's about can, could, artinya bisa atau dapat. Can ataupun could itu bisa digunakan untuk menyatakan ability, kemampuan. Bedanya kalau could itu digunakan untuk kemampuan di masa lalu atau past gitu ya, nak. Misalkan dulu waktu TK bisa apa? Bisa nggambar di kanvas kayak gitu. Tapi keduanya itu juga bisa berfungsi untuk meminta izin atau permission. Example, contohnya, can I watch TV now? Bisakah saya menonton TV sekarang? Nah, can I? Maka jawabnya, sure you can. You, karena pertanyaannya saya, berarti jawabnya kamu. Tentu kamu bisa. Terus jawaban yang lain bisa juga, of course, why not? Tentu, kenapa enggak? Kayak gitu. Dalam hal meminta izin, could itu digunakan dalam situasi yang formal, nak. Formal, resmi, ataupun kepada orang yang lebih tua atau lebih dihormati. Ingat ya. Contohnya, could I use your handphone to study during mom?
Dapatkah saya menggunakan HP-mu untuk belajar daring, Bu? Nah, kita menggunakan could karena kita meminta izin kepada orang yang lebih tua dan juga lebih dihormati, begitu ya. Oke, next, may, might. May dan might dapat digunakan untuk menyatakan possibility ataupun kemungkinan di masa sekarang, present, dan masa depan atau future. Keduanya ini bisa digunakan juga untuk meminta izin atau permission. Nanti mereka mempunyai tingkatan yang lebih formal atau lebih resmi ketimbang can ataupun could, begitu. Lebih formal ataupun lebih resmi itu bisa kita simpulkan menjadi lebih sopan, begitu ya nak. Jadi tingkatan may dan might itu lebih sopan ketimbang penggunaan can ataupun could. Contohnya, may I go to the toilet, sir? Bolehkah saya ke toilet, Pak? Responnya bisa, of course you may, tentu saja boleh. Bisa juga, yes you may, ya boleh. Atau bisa juga kalian menggunakan ekspresi yang sama, kayak of course, why not? Tentu, kenapa enggak, gitu ya. Kita udah nih belajar models yang digunakan untuk perizinan atau permission. Sekarang kita beralih ke models yang digunakan untuk permintaan ataupun permohonan, yang dalam bahasa Inggris sering kita sebut dengan requesting. Gitu ya. Yuk kita simak. Yang akan kita bahas kali ini tentang will dan would. Will artinya akan, itu untuk menyatakan willingness, kemauan. Kemudian requesting, permintaan, ataupun invitation, undangan, ajakan. Bagaimana dengan would? Would juga digunakan untuk hal yang sama, namun tingkatannya lebih sopan, begitu ya. Sama seperti could, lebih sopan. Contoh yang pertama, will you come to my house? Bersediakah kamu datang ke rumahku? Mau nggak kamu datang ke rumahku? Kayak gitu ya. Kalau mau ya dijawab, yes I will, atau sure I will. Kalau nggak mau ya, sorry, no, I won't. Won't itu singkatan dari will not, begitu ya. Dan untuk yang would you like to see my handwriting? Bersediakah Anda melihat tulisan tangan saya? Karena penggunaan would itu tingkatannya lebih sopan, maka you di sini kita artikan sebagai Anda, dan my jangan aku ya. Aku itu untuk teman sebaya. Gunakan saya supaya tingkatannya lebih sopan. Kalau mau, sama seperti sebelumnya dijawab dengan yes I would. Kalau no ya no I wouldn't, atau no I would not, gitu ya nak. Oke, kita sudah mempelajari tentang permission atau permintaan izin, dan juga tentang requesting, permohonan, permintaan. Us punya catatan khusus. Penggunaan could, would, dan might itu penggunaannya lebih sopan ketimbang can, may, dan will ya nak ya. Ingat itu, could, would, might itu penggunaannya lebih sopan, disesuaikan dengan tempat dan situasinya, seperti itu. Atau bisa juga kita menambahkan kata please untuk menyangatkan, kayak untuk memohon banget kalau kita itu butuh banget izin itu, atau enggak butuh banget permohonan itu, gitu ya nak. Nah, sekian dari Us, sedikit pengenalan tentang models auxiliary verb. Semoga bermanfaat ilmunya. Stay healthy, stay positive. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.